mengungkapkan dugaan kecurangan wasit ya. Ini saya dicurangi di cabur kickboxing. Siapa yang bisa menolong kami? Berita ya bahwa manajer kami dipulangkan. Coach, protes sekarang. Berapa sih coach kalau protes? Tidak ada pihak dari NOC dan kami tidak punya manajer. Pada saat saya mau mengambil medali, tiba-tiba saya ditarik nih, dari pihak Asia Kickboxing Confederation. Dia tidak mau kamu naik ke podium. Pak, saya mau naik ke podium karena itu hak saya. Apa yang saya lakukan kemarin, nge-upload video itu adalah ilegal. Sebenarnya NOC ini datang, perannya apa? Perannya mau ngebantu atau sebenarnya takut video itu viral. Saya udah diintimidasi banget nih dari NOC, dari AKC. Jangan takut bersuara kalau kamu benar. Mau kamu dibungkam bagaimanapun, kalau kamu benar ya keadilan dan kebenaran itu pasti bakal menang. Halo netizen, selamat datang di Opini Tanpa Batas, persembahan dari ATV Sport, the home of sport discussion. Pastikan kamu like, hype, comment, share, and subscribe, karena di sini kita tidak hanya membicarakan olahraga, tapi juga mempertanyakan fenomena yang ada di baliknya. Lebih dalam, lebih berani, dan tentunya tanpa batas. Bersama saya Erika dan bintang tamu kita kali ini yang baru saja meraih perunggu dari kickboxing, Andi Mesyara Jerni Maswara, yang akrab dipanggil Jerni ya. Iya, betul sekali. Halo Jerni, gimana kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua sehat terus ya. Amin. Ya. Jerni, gimana kemarin perasaannya baru saja memberikan kontribusi di SEA Games Bangkok 2025 ya, SEA Games Thailand 2025 sorry. Gimana perasaannya? Dapat perunggu ya, medali perunggu ya? Perasaannya campur aduk ya Bun. Ada rasa bersyukur, ada rasa sedikit sedihnya, ada rasa sedikit kesalnya, ada juga sedikit marahnya. Oh gitu ya? Iya. Wah itu kayaknya kita perlu gali tuh. Kenapa harus sedih? Padahal kan dapat medali, tapi ada sedih, ada kecewa, ada marah. Itu nanti kita gali ya. Baik. Setelah ini. Jerni aktif di dunia olahraga sejak kecil ya? Olahraga bela diri. Katanya dengar-dengar dulu awalnya karate dan sebagainya ya. Bisa cerita nggak? Jadi aku awal mula bela diri itu pas usia 11 tahun, 2011 gitu kan. Terus dijalanin terus sampai tahun 2023 aku transisi ke kickboxing. Asal dari Sulawesi Selatan. Oh, sama Makassar ya? Iya, Makassar. Oh, pantesan nama depannya ada Andi ya. Iya. Iya. Lalu tapi kuliah di Jakarta. Iya, kemarin kuliahnya di Jakarta. Iya. Nah, sekarang salah satu atlet kickboxing Indonesia yang meraih medali perunggu SEA Games 2025. Kemarin main di fighting 50 kilo ya? Iya, aku main di kelas point fighting 50 kg female. Juga. Tapi selain SEA Games, aku pernah tanding juga di kejuaraan Asia. Dan kelas yang sama dan alhamdulillah juga juara 1. Oh, hebat. Iya. Luar biasa nih. Ini jago kickboxing ya kan. Tapi ternyata Jerni pernah ini juga ya, aktif juga ya di sosial, politik, masyarakat gitu. Iya. Aktif juga ya. Iya, kebetulan kemarin sempat juga mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Sulawesi Selatan 2. Ya, jadi join di partai. Oke. Wah, hebat. Udah atlet, sibuk di politik juga, luar biasa. Iya. Kemarin Jerni sempat jadi sorotan karena mengungkapkan dugaan kecurangan wasit ya. Pada saat bertanding di SEA Games kemarin ya. Dan ada perlakuan tidak adil dalam pertandingan semifinal melawan Vietnam. Iya, betul ya. Bisa cerita Jer, apa itu kemarin tuh, gimana kejadiannya? Jadi kejadiannya pertama-tama nih kan ada desas-desus cerita berita ya bahwa manajer kami dipulangkan. Nah, saat itu kami juga sebagai atlet
Indonesia kickboxing kami bingung kok dipulangkan karena kami takutnya ada sesuatu hal-hal yang tidak terduga seperti itu kan, karena kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan seperti itu kan tanggung jawabnya biasanya akan dibantu sama manajer. Nah pada saat semifinal waktu itu saya melawan Vietnam. Saat itu saya udah di ronde pertama saya sudah unggul, tapi di ronde pertama saya udah mulai ngerasa kayak ada kecurigaan gitu karena saya yang nyerang tapi kok lawan saya datengin saya tapi nggak ada pukulannya yang masuk, tapi tetap diambil bareng. Nah di situ saya udah mulai curiga kayak kok dia diambil poinnya. Nah disitulah saya mulai ganti game plan kayak nggak boleh saya nunggu nih, saya harus agresif nih karena kalau misalnya dia datang aja dia dikasih poin walaupun pukulannya nggak dapet. Ya, terus akhirnya pada saat ronde pertama itu saya masih unggul kan. Masuklah di ronde kedua. Di situ saya sudah menjalankan game plan saya, strategi saya lah ya bahasanya, untuk ke kanan, ke kiri, untuk agresif. Tapi tiba-tiba wasit stop saya. Terus saya bingung, loh kok saya di stop kan? Oh itu yang dia memperingatkan itu ya? Iya, saya kok di stop. Ini kan nggak ada aturan bahwa saya nggak boleh main agresif apa nggak boleh kan? Tiba-tiba saya di stop, lalu wasitnya bilang fight. Hah? Kok saya disuruh fight? Ini strategi saya udah unggul loh. Saya udah unggul, kenapa saya harus disuruh fight lagi? Kan saya posisi defense. Nah, terus saya mulai bingung dong, ini gimana sih? Udah mulai ambiar nih fokusnya karena apa yang saya lakukan wasit-wasit ini mulai kayak bikin saya juga jadi hilang fokus. Nah, terus setelah itu lawan saya ada nendang, lawan saya ada yang mukul belakang gitu diambil. Saya bingung. Sebelum bertanding, saya kan sudah dibekali ilmu pengetahuan rulesnya dari wasit-wasit yang memang pernah bertugas di kejuaraan dunia WAKO. Jadi saya bertanya semuanya. Terus mereka mengatakan bahwa pukulan belakang itu adalah ilegal. Ilegal. Jadi saat itu saya bingung juga nih karena lawan saya badannya gini kan, posisinya miring, nutup. Ya udah dong, saya akhirnya ke kanan, ke kiri. Nah disitulah yang tadi saya bilang strategi saya untuk ke kanan, ke kiri. Tapi kok pada saat dia mukul saya balik belakang dikasih poin. Ini saya juga agak rancu, jadi bingung. Nah lalu akhirnya saya melakukan hal yang serupa karena saya lihat lawan saya kan diambil, ya udah saya coba dong pukul belakang. Loh kok nggak diambil? Ini saya udah mulai menjanggal banget ini. Ini saya udah mulai di bawah. Pada saat ronde selesai, saya sempat ngomong sama pelatih. Saya sembari tarik nafas, saya bilang, loh kok poin-poin saya nggak diambil nih? Lihat itu dia udah 7, sedangkan saya 4. Bukannya kita mukulnya barengan ya? Terus pelatih saya bilang udah kamu lanjut aja main. Posisi juga di situ udah mau masuk ke ronde ketiga kan. Saya udah ketinggalan nih. Saya bilang saya harus mengejar 4 poin supaya setidaknya sama. Tapi setiap saya melakukan strategi saya, kok ini kayak apa yang saya lakukan dia nendang dia nendang malah dikasih poin sama wasit tengah. Saya jengkel dong. Di situ saya udah mulai kayak ya Allah, ini saya kayaknya dizolimi nih di dalam sini, ya Allah gimana ini. Terus saya juga posisinya udah mikir nggak bisa protes nih nanti kayaknya nih, soalnya bunda dipulangin, makanya saya masih berusaha untuk cari poin terus. Tapi lawan saya ini juga kayak ngolor-ngolor waktu. Nah yang saya agak bingung juga selama saya bertanding ya, setiap ada stop pasti waktunya juga ikut stop dong. Karena kan one point one stop gitu kan. Dan saya biasanya juga ngelihat waktunya juga itu bakal berhenti, stop time gitu kan. Tapi kok ini tetap jalan terus. Makanya saya bilang ini sebenarnya aturan apa ya? Kok beda gitu sama yang sebelumnya. Tapi gini Jenny, ada nggak dari tim officialnya kickboxing federasi kita kan? Biasanya kan atlet bertanding selain pelatih ada tim official yang apa istilahnya? Yang punya hak untuk memprotes dan sebagainya ya kan? Tidak ada, kan manajernya udah dipulangin. Tapi nggak ada wakilnya? Tidak ada. Jadi waktu itu waktu selesai tanding kan saya udah ngerasa emosi kan.
ini mana? Protes dong. Nah, akhirnya saya sendiri yang minta ke kepala pelatih. Coach, protes sekarang. Berapa sih coach kalau protes gitu? Saya juga ada kok kalau dia minta $100. Yeah, Oke, I have. Ini kasih. Saya mau protes, usahakan bagaimana caranya. Tapi yang saya bingung kepala pelatihnya tiba-tiba bilang harus ada NOC, harus ini. Terus katanya dia udah coba pergi protes, tapi waktunya habis. Makanya saya bilang, loh kok jadi begini. Akhirnya di situ karena mungkin saya juga sedang posisi habis selesai tanding banget, terus kayak memang tidak ada orang yang mendampingi, saya coba hubungilah ketua NOC. Saya hubungi, saya chat dulu, nggak dibales, saya Ketua telepon. NOC Pak Okto, Raja Iya, Sabta Okto. ya karena kebetulan waktu itu cuma nomor beliau yang saya punya, seperti itu. Nah, akhirnya saya hubungi tapi tidak dibalas, nggak ada tanggapan. nggak ada tanggapan sama sekali. Nah maka dari itu saya langsunglah ambil kamera. Itu benar-benar kayak itu yang videonya viral itu kan ya, kemarin ya. yang saya bilang saya minta tolong karena ini tidak ada pihak dari NOC dan kami tidak punya manajer untuk protes. Bagaimana ini? Ini saya dicurangi di cabur kickboxing. Siapa yang bisa menolong kami? Posisi kami lagi merasa sendirian. Dan pelatih-pelatih saya juga posisinya ini lagi mendampingi atlet lain yang semifinal. Jadi memang kepecah nih. Benar-benar kayak kami tuh diuji banget pada saat semifinal itu. Setelah itu saya upload lah video yang saya dicurangin. Saya upload viral. Jadi gede gitu kan. Nah, tujuan saya sebenarnya nge-upload yang kayak menunjukkan bahwa saya dicurangi itu supaya menjadi review dari Asia Federation yang kickboxing supaya tidak memasang wasit yang tidak profesional. Karena menurut saya mereka ini juga kayak ada yang saya lihat ya di video, udah tangannya satu gini tiba-tiba naik dua gini. Itu kan ya kalau seperti ada indikasi kenapa kode-kode gitu ya. Kenapa kalau misalnya nggak langsung dua gini, kenapa gini terus gini? Itu kan kurang profesional menurut saya. Lalu selanjutnya besoknya setelah semifinal kan itu ada final ya. Nah disitulah yang saya udah mulai legowo nih. Ya Allah, ya udah ini mungkin jalannya saya juara 3 nggak apa-apa. Tapi yang membuat saya bingung pada saat saya mau mengambil medali, tiba-tiba saya ditarik nih sama orang NOC. Katanya ada yang mau ngomong. Ditarik saya ke belakang. Nah kebetulan saat itu posisinya saya nggak sendiri dong. Saya minta pelatih saya temenin dan beberapa atlet untuk menjadi saksi lah ya. Lalu setelah itu mereka ngomong, mereka bilang kamu mau dibantu ini. Nah saya bingung, maksudnya dibantu dalam bentuk apa ya Pak? Mau dibantu apa? Karena kan dalam saya hal apa ya? saya kan ini posisinya sudah legowo ya, udah terima medali perunggu. It's okay. Saya udah antri nih di belakang untuk menunggu nama saya dipanggil naik ke podium. Tapi tiba-tiba kenapa orang NOC bilang, kamu mau dibantu nggak? Saya bingung dong, mau dibantu dalam bentuk apa ya Pak? Ini perasaan saya bingung nih, kenapa dibantunya sekarang, kemarin kemana gitu kan. Nah lalu setelah itu dia bilang lah, dari pihak Asia Kickboxing Confederation dia tidak mau kamu naik ke podium. Why? Nah saya bingung, kenapa Pak? Karena katanya video kamu gitu kan. Saya sampaikanlah kepada orang NOC, mohon izin Pak, ini saya bingung, video saya ini adalah bentuk apa ya, menunjukkan kepada orang bahwa saya ini dicurangi dan juga bentuk protes lah. Untuk protes. Ada apa? Kenapa harus di take down? Terus dia bilang kayak gini, kalau kamu mau dibantu, kamu harus ngedrop Instagram kamu. Sebenarnya panjang ya, Bun, panjang. Cuman kayak dia putar-putar aja di situ, panjang nih dia bilang. Intinya mereka minta drop, men-take down video yang jadi sudah pernah seolah-olah ditayangkan NOC ini datang mau ngebantuin menjadi hero, mau ngebantuin saya supaya naik ke podium. Tapi kan naik ke podium itu memang hakmu kan? Iya, memang hak saya. Jernih, kan? Maka dari itu saya sampaikan lah, Pak, saya mau naik ke podium karena itu hak saya. Walaupun saya juara 3, itu hak saya. Betul. Dan mereka datang
katanya kalau misalnya saya nggak mau dibantu, mereka yang akan mewakili saya untuk naik ke podium adalah mereka. Lalu saya bingung loh. Sebentar. Ini agak lucu ya. Maksudnya bagaimana atletnya, kecuali atletnya tidak ada di tempat atau Betul. berhalangan hadir, mungkin Betul. bisa diwakilkan. Betul. Tapi si atlet sendiri ada di situ, Ada. dan sudah siap untuk menerima pengalungan medali, ya kan, gitu loh. Lalu kenapa mau dibantunya supaya Jernih bisa naik ke podium ya? Iya, nah di sini ada omongan dari kepala pelatih ini. Dia bilang saya yang mempertemukan orang NOC dengan ketua Federasi Asia ini. Saya bingung, loh maksudnya gimana sih? Sebenarnya kepala pelatih ini ngedukung saya Iya. kah atau bagaimana? Iya, Kenapa kayak seolah-olah di sini saya dibuat makin ribet nih Iya, sama iya, dia iya, gitu iya. kan? Akhirnya yang saya bingung banget tuh pada saat obrolan sesi NOC selesai nih, saya kan langsung pergi ya, karena saya merasa maksudnya apa sih nih NOC? Mereka juga datang, kenapa pas sekarang? Kemarin pas saya perlu bapak kemana? Iya, Saya kan betul, sempat ngomong kayak gitu. Betul, iya. Terus akhirnya saya keluar, saya tetap duduk di tempat saya yang harusnya menunggu nama. Tiba-tiba orang Asia Confederation Kickboxing itu datang menghampiri saya. Dia mengatakan apa yang saya lakukan kemarin, nge-upload video itu adalah ilegal. Nah kebetulan saat itu saya nggak sendiri lagi, saya panggil saksi. Saya ngakunya sebagai translator. Saya panggil Bang Aziz, tolong translatein karena saya tidak terlalu mengerti. Sebenarnya sebagai saksi juga. Yeah. Oke, jadi setelah itu dialah sampaikan bahwa kamu harus membuat video apologize, kamu harus membuat video permintaan maaf untuk AKC. Saya bingung dong, kenapa saya harus nge-upload juga gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak nge-upload, ya mereka juga ngelarang saya untuk naik ke podium. Tapi yang membuat saya bingung, pada saat NOC ngomong sama orang AKC ngomong itu kan nggak nyampe beberapa menit ya. Maksudnya katanya NOC mau tolong nih, Iya, mau tapi bantu. Asia langsung ke sayanya. Jadi sebenarnya NOC ini datang Perannya apa? Perannya mau ngebantu atau sebenarnya takut video itu viral karena memperlihatkan kinerjanya yang nggak ada pada saat itu. Sebenarnya itu ya. Jadi saya ini juga berjuang sendiri berarti. Iya. Saya berjuang sendiri untuk diri saya karena orang Asia Kickboxing Confederation datang langsung ke saya, nggak melalui NOC, gitu kan. Jadi pada saat saya bikin itu, saya kan posisi kayak, aduh, kalau saya nggak buat, saya nggak bisa ambil medali nih. Saya udah diintimidasi banget nih dari NOC, dari Iya, iya, AKC. iya. Ya udahlah, saya arsip videonya, lalu saya langsung bikin video permintaan maaf itu. Tapi sebenarnya itu video itu sebenarnya buat supaya saya naik ke podium aja. Oke. Supaya bisa nerima medali yang Iya. memang haknya Hak saya Jernih demi kan? diri Oh, saya, iya. demi bangsa saya, demi negara saya. Iya. Iya. Tapi oke Jernih, yang saya penasaran adalah bagaimana sikap Federasi Kickboxing Indonesianya sendiri pada saat itu. Ada perwakilannya kan? Ada. Kalian didampingi kan? Ada ketua PPKBI juga ada. Lalu Ada. seperti apa sikapnya mereka dalam misalnya membela si atletnya yang sedang diintimidasi itu ya? Saya juga bingung nih Bunda, karena gimana ya? Ke sayanya aja mereka nggak datang nenangin saya. Oh, oke. Jadi Dan nggak saya ada bingung. usaha-usaha melindungi, kan wajib ya, Iya. atlet itu wajib, atlet Betul. pelatih itu wajib dilindungi oleh federasi kan gitu. Betul. Kecuali dia berbuat asusila dan sebagainya gitu ya. Tapi itu tidak ada, nggak ada ininya. Nah, Nggak ada. Jer, kemarin kan Jernih sempat di video itu aku sempat nonton tuh kebetulan ya. Iya. Jernih sempat menjelaskan tentang masalah manajer yang dideportasi. Iya. Itu bagaimana ya ceritanya, dia sudah sampai di sana lalu dipulangkan kembali ke negara Indonesia, itu sebenarnya seperti apa sih prosesnya ya, kok bisa gitu? Ini saya sampaikan dari POV saya ya Oke. sebagai atlet ya. Yes. Jadi kita mulai dulu dari Hamin 4 hari sebelum SEA Games. Oh, sebelum SEA Games, Ya. oke. Jadi kami satu tim atlet 8 orang, kami datang ke NOC. Kami datang ke NOC untuk mempertanyakan status manajer kami. Ketemu siapa di sana? Saya ketemu dengan kami ketemu dengan Sekjen NOC Pak Wijaya, Pak Wijaya, dan oke. ada Pak Budi juga, dan ada
dua lagi saya lupa namanya. Kami ketemu, kami mempertanyakan, sebenarnya kami tujuannya ke NOC mau langsung ketemu Pak Okto. Oh oke. Tapi Tapi nggak bisa. bukan nggak bisa, katanya Pak Okto lagi ada tamu. Oke. Jadi yang menerima itu Pak Sekjennya Pak Sekjennya, Wijaya. oke. Iya. Kami menanyakan, mohon izin Pak, kenapa manajer kami ini tidak ada di dalam tim? Karena selama ini kan yang memanajeri kami kan adalah Ibu Rosi. Iya. Terus orang NOC bilang, oh kami orang NOC tidak tahu, kami orang NOC hanya menerima SK dari Kemenpora. Dari Kemenpora. Nah, oke. lalu mereka orang NOC menyuruh kami untuk datang ke Pak Surono, Deputi 3, untuk menanyakan kenapa Ibu Rosi dicoret. Oke. Ya kami bingung dong loh, kenapa perasaan Kemenpora ini sudah sangat membantu kami, memfasilitasi kami, dan juga tim review bilang tidak pernah ada pergantian Tidak ada pencoretan. dan tidak ada Jadi pencoretan. berarti dalam hal ini nama Bu Rosi itu tetap ada. Ada. Harusnya dan masih memang ada Oh, di oke, Kemenpora oke. sebagai manajer. Tapi waktu itu dari orang NOC-nya bilang di NOC tidak ada namanya. Kami berdelapan dengar dong, karena kami sempat agak panas juga ya, suasananya agak panas. Kami bilang kalau memang seperti itu, kami berdelapan mau mundurkan diri dari SEA Games. Karena ini tiba-tiba ada seperti ini, desas-desus, kami juga bingung banget ini. Kami mundur aja lah. Lalu orang NOC-nya bilang jangan. Nanti rugi buat kalian. Nah, tapi kami bingung kenapa orang NOC ini menyuruh kami untuk datang ke semua kami ini datang ke Kemenpora. Lalu kami sampaikanlah kepada manajer kami. Orang NOC menyuruh kami untuk datang ke Kemenpora, ke Deputi 3 Pak Surono. Maaf 3 atau 4 saya lupa. Tapi mereka mengatakan ke Pak Surono. Dan saya merekam itu semua. Iya, oke. Terus Bunda Master Rosi, Ibu Rosi mengatakan, ngapain kalian ke Kemenpora? Nggak usah, orang Kemenpora aja ngasih tahu saya bahwa saya ini nggak dicoret. Nah, satu hari pada saat pelepasan tim Indonesia yang di Istana, Oke. saya bertemu sama orang NOC yang juga merangkap sebagai tim review Kemenpora. Saya bertanya, saya panggilnya Sihang. Iya. Sihang, izin, ini saya mau bertanya. Kan Sihang juga orang tim review Kemenpora. Katanya emang bener ya Ibu Rosi dicoret gitu, kata orang NOC. Lalu Sihang Yusran bilang, enggak, pihak NOC sama Kemenpora nggak ada yang mencoret. Yang mencoret adalah ketua federasi kamu, gitu katanya. Sampai 3 kali diulang loh Bunda. Ketua Federasi Kickboxing. Iya. Pak Ngatino. Ya, Oke. itu menurut Sihang Yusran. Terus saya bingung, ini kok jadi tunjuk-tunjukkan Iya. gitu kan? Kok Lempar-lemparan ya jadinya. lempar-lemparan. Ini kok jadi kayak begini? Ada apa sih sebenarnya gitu kan? Akhirnya saya sampaikanlah ke Ibu Rosi, izin Bunda, ini saya habis dapat informasi katanya yang mencoret adalah ketua Federasi Kickboxing Indonesia gitu katanya. Terus sampailah Ibu Rosi, dia bilang ya kalau dari Kemenpora pun saya tuh masih manajer. Ya udah, sejak saat itu walaupun Ibu Rosi tidak ada di tim saat itu, Ibu Rosi itu datang atas kemauan kami semua anak-anak. Iya. Atas kemauan kami berdelapan. Atlet-atlet yang mewakili ya. Iya, Oke. karena sudah begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan Ibu Rosi buat kami kan, dan kami merasa memang harusnya Ibu Rosi ada di situ. Sebentar. Jadi Ibu Rosi itu pada saat ke Thailand kemarin itu akhirnya dia sebagai apa? Biaya sendiri sebagai biaya sendiri. Oke. Kan padahal namanya tidak dicoret, kenapa harus biaya sendiri? Tapi dari NOC-nya katanya namanya nggak masuk di tim. Oh, oke. Jadi nama di NOC tetap tidak masuk, tapi di Kemenpora bilang katanya tidak dicoret. Iya, dan namanya masih ada di Kemenpora. Nah, makanya kemarin yang saya bingung, tiba-tiba beliau dipulangkan, kan beliau datang ibarat kata uang sendiri ya. Oke, Dan dengan juga biaya sendiri, yes. dan juga dia di polisi, didatengin polisi ya, di Kayak seperti dikerubutin. ya dikerumuni polisi.
padahal lagi mau beliin kita makanan dan juga minuman. Jadi karena kami jujur aja. Oh, jadi pada saat penangkapan atau di ininya ada kalian menyaksikan ya? Enggak, kami enggak menyaksikan. Beliau lagi mau beliin itu. Iya, lagi ke pasar. Iya. Ibarat kata nih kayak penonton. Iya. Nah datanglah dia katanya didatengin polisi yang berpistol juga kan. Oke. Kami bingung, kenapa? Karena posisinya di Thailand ini, mohon maaf aja, makanan di hotel itu tidak cocok lah buat kami gitu kan. Terus juga susah dapat makanan halal kan di Thailand. Makanya kemarin kami ngomong lah sama Bu Rosi, karena biar bagaimanapun Bu Rosi masih manajer. Secara de factonya manajer, tapi secara de jure dari NOC udah nggak ada. Iya. Tapi tidak ada gantinya juga. Tidak ada penggantinya. Saya kurang tahu soal administrasi yang. Bukan, maksud aku waktu pada saat kalian bertanding kan harusnya katanya Bu Rosi sebagai manajer dicoret. Ya. Kan official ya. Kalian bertanding kan sebenarnya harus didampingi oleh manajer nggak? Betul, harus. Pada saat itu ada nggak yang menggantikan Bu Rosi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, ya. Nggak ada sama Oke, sekali. lanjut. Nah ya intinya itu, kalau misalnya yang tiba-tiba dipulangkan juga kami bingung, entah itu beliau ada masalah dengan Asia atau apa, tapi kalau saya pikir ini jadi dampaknya ke kami gitu loh. Kenapa? Ke atlet ya? Iya, seperti itu. Tapi tahu nggak? Jadi tahu nggak alasan spesifik kenapa dia dipulangkan itu? Tahu? Ya kemarin kami kan habis preskon, saya dengar bahwasanya ada Presiden Asia Kickboxing Federation itu ada melayangkan surat kepada PPKBI 14 apa 17 fitnahan gitu kan, dan sudah dibalas sama Ibu Rosi bahwa ini adalah semua tuduhan dan fitnahan yang tidak benar. Itu yang kemarin diceritakan di preskon. Jadi sebenarnya fitnahan-fitnahan itu harusnya dilayangkan ke organisasi PPKBI, tetapi kenapa malah Ibu Rosi yang menanggung? Seperti itu. Yang saya ketahui sih seperti itu. Oke. Itu juga ya. Tapi jadi dari Jadi pada saat itu baik dari NOC maupun mungkin dari Kemenpora dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat kalian di SEA Games kemarin tidak ada tidak ada tidak ada sikap-sikap yang jelas dalam melindungi si atletnya ataupun officialnya dan sebagainya gitu. Nah yang saya bingung sampai sekarang kan memang belum ada tanggapan ya Bun ya, belum ada tanggapan. Dan ya yang dari bukan rumor ya, kabar-kabar angin ya Bun, justru saya lihat ada beberapa pihak dari PPKBI yang malah jadi mengatakan bahwa saya nggak dicurangi gitu. Jadi padahal saya ada jelas buktinya gitu kan. Jadi kayak bukan melindungi tapi malah kayak gimana ya Bunda ya. Jadi saya juga udahlah biasa itu mah kayaknya cari. Iya. Oke Jer. Jadi memang ini menarik ya, karena kayaknya sih kemarin kejadian-kejadian seperti ini mungkin bukan hanya dari kickboxing ya. Jadi tapi Jer, menurut Jer nih di dalam olahraga kita ya sekarang, di dalam tubuh federasi kickboxingnya sendiri gitu, itu seperti apa sih ininya? Apakah kondisinya ya? Jer nih sebagai atlet sudah merasa puas nggak dengan pembinaan atau apa yang ada di dalam tubuh federasi yang menaungi Jer nih? Sejauh ini ya, kalau pola pandang saya, analisa saya ke PPKBI ya, masih belum sempurna. Ya, jadi ada juga beberapa kondisi saya lihat di dalam PPKBI ini saling gontok-gontokan. Iya, ini kan saya sebagai atlet ya melihatnya. Jadi di atas juga di kepengurusan itu kayak kacau balau gitu. Ya, internalnya sendiri ya. Ada seperti ada gesekan ya. Ada gesekan, betul. Itu pengaruh nggak ke atlet? Sejauh ini
menurut kami ya berpengaruh. Karena akhirnya kayak kemarin kan hasilnya Iya, iya. adanya gesekan di kepengurusan, akhirnya berimbasnya ke atletnya. Iya, iya. Ya seperti itulah. Karena psikis kami juga kena kan. Oke. Ya gitu. Iya, itu apa yang dirasakan atlet? Maksud aku dari POV kalian sebagai atlet ya. Menurut kalian sejauh mana sih organisasi olahraga seperti NOC atau Kemenpora pada saat atlet-atlet sedang bertanding hadir dalam membela atletnya atau officialnya pada saat terjadi satu kendala atau satu masalah? Seperti sejauh ini seperti apa pandangan kalian? Masih kurang sih menurut saya, masih Oh, kurang aware karena di hari pertama sempat ada orang NOC datang cuma nonton aja, habis itu izin pamit. Oh gitu, hanya nonton. Hanya nonton. Tapi emang tugas mereka emang cuma nonton. Ya seharusnya tidak, harusnya Oh enggak mereka ya, kirain aku memang dia kesana itu emang tugasnya cuma untuk nonton saja. enggak, harusnya kan tugasnya seperti yang kita ketahui kan tugasnya adalah banyak ya, memperhatikan atlet-atlet juga yang sedang bertanding di cabur-cabur ya, dan mereka kan juga membangun seperti kayak kelompok-kelompok untuk memantau pertandingan. Oke. Ya cuman ya I don't know, pada saat cabur kickboxing lagi momen krusial Tidak ada satupun. tidak ada yang datang. Bahkan oke. Ada nggak setelah pertandingan? Oke ya, pada saat setelah beberapa waktu setelah journey speak up dan sebagainya gitu, ada nggak NOC yang perwakilan dari NOC yang menanyakan langsung ke Journey, ada apa Journey, kejadiannya seperti apa? Nggak Gitu. ada. Tim investigasinya mungkin Nggak ada. Tidak ada sama sampai sekali. sekarang belum ada. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada. Oke, ya. Terus bagaimana perasaan Journey seperti itu? Menurut Journey seperti apa? Saya kurang tahu sih ini Bun ya. Kenapa belum ada tanggapan juga, terus belum ada pergerakan juga dari mereka. Minimal minta maaf ya Bun ya. Ya. Tapi ini belum ada sama sekali. Ya saya kecewa lah. Tapi memang kayaknya memang minta maaf itu jadi barang mahal sekarang, Jer. Betul. Dengan segala kekacauan dan Sebenarnya segala macam ya. saya sebenarnya ya Bunda, harapan saya kemarin itu NOC hadir di situ bukan untuk membantu kami menang, tapi membantu supaya kami tidak dicurangi Ya, aja Bun. betul. Ya itu tadi ya, harusnya itu kan tugas manajer juga ya, tapi manajernya nggak ada sih Iya, ya. manajernya kan udah dipulangin dari awalnya sudah tidak ada di dalam SK NOC. Iya. Journey, tapi Journey kan ke SEA Games itu berbarengan dengan beberapa atlet dari cabang olahraga lain. Betul. Ya, menurut Journey fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini dari Kemenpora atau dari NOC sudah sangat memuaskan? Kalau fasilitas dari Kemenpora itu sudah sangat memuaskan. Karena syukur alhamdulillah apapun yang kita lakukan itu selalu disupport sama Kemenpora. Dan kayak kita mau TC ke luar negeri mereka meng-ACC. Terus juga kami gaji juga alhamdulillah lancar. Tapi sempat 2 bulan itu nggak lancar, nggak tahu kenapa. Itu? Kalau dari itu pada saat 2 bulan itu pada saat kalian lagi di Uzbek. Iya. Oke. 2 bulan kami sempat Nggak gajian. Gak gajian. Kami bingung, bukannya Kemenpora sudah memberikan kami gaji tiap bulan. Tapi kalau dari kata yang saya dengar katanya kan uangnya udah dikasih ke PPKB. Oh, udah di drop di federasi Ya, jadi tapi belum nyampe ke kita waktu itu. Ya, tapi katanya sekarang udah. Ya, katanya ada laporan yang tidak selesai lah apalah. Ya kami sebagai atlet tidak peduli untuk urusan itu karena kami yang mau menuntut hak kami gitu. Betul. Dan tapi kalau sejauh ini dari Kemenpora sudah sangat bagus sekali karena kami juga stay-nya di tempat yang bagus. Di sana. Di tempat kami pelatnas kami stay tempat bagus, makan bagus. Di Bangkok pada saat di Thailand? Di Thailand bagus. Kami dapat kamar yang bagus, cuman makanannya aja sih. Oh, makanannya. Iya. Oke. Terus bakalan dapat bonus dong ya. Tapi kalau menurut Journey, selama ini kickboxing dibandingkan dengan cabur-cabur yang lain gitu, ada nggak sih kesenjangan sosial antar cabur gitu? Seperti apa?
Kesenjangan ya. Kalau ini tergantung ya, Iya. mau dibandingkan dengan cabur apa dulu. Aha. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan cabur-cabur lain seperti Muay Thai ke kickboxing, syukur alhamdulillah kickboxing masih yang diberikan fasilitas yang bagus. Tapi kalau perbandingannya seperti kayak olahraga-olahraga yang sudah lama terkenal, Olahraga populer. Seperti ya. apa contohnya? Misalnya Yang paling dari ini olahraga kickboxing dengan sepak bola, ya ini jauh kesenjangannya, tidak hanya dengan kickboxing, tetapi Oh ya? dengan Seperti seluruh. apa? Bisa cerita nggak? Ini menarik nih. Ini menarik nih. Aku pengen dengar aja gitu. eh Karena gini ya, kickboxing kan memberikan satu emas, satu perunggu, satu perak, satu empat perak dan 4 perunggu. Ada 6 medali di sini. ya. Sementara sepak bola 0 medali. Ya kan, Oke. sama sekali nggak dapat medali. Terus si apa namanya, Jarni bilang kesenjangannya seperti apa, Jar? Yang dirasakan mungkin bisa ya sedikit Sebenarnya curhat ya. kesenjangan yang dimaksud di sini adalah segi anggaran ya. Iya. Kalau dibilang bola, saya jujur saya penikmat bola. Iya, oke. Saya juga nonton bola Iya. dan saya juga mendukung kalau timnas-timnas kita lagi bertanding. Iya. Jelas itu Iya. cinta Indonesia. Yes. Nah, tapi yang saya maksudkan di sini adalah kesenjangan dari segi anggaran. Karena saya sempat melihat ya dari data yang di-share dari akun-akun Iya. yang memang menunjukkan anggaran-anggaran itu cukup tinggi sekali bola, jauh dari yang lainnya. Dengan seperti itu, dengan kita yang ibarat kata bola itu hampir 200 miliar dan sedangkan kami yang hanya 8 miliar, itu kan jauh banget ya. Banget, Dan juga dari segi fasilitas juga berbeda gitu loh. Jadi ada kesenjangan. Kalau aku katakan seperti ini, jadi setuju nggak? Ada kesenjangan anggaran antara olahraga yang populer dengan olahraga yang prestasi. Iya, betul. Begitu ya. Oke, Betul. terus. Jadi ya kalau dari segi anggaran fasilitas memang udah beda banget kesenjangannya. Terus ditambah juga saya sempat ngomong di Komisi 10 di fraksi PAN. Iya, oke. Saya mengatakan kayak saya harapannya bahwasanya lebih baikkah ketika olahraga populer dan olahraga prestasi disamain aja. Jadi nggak ada yang diturunin, jadi dinaikin nih olahraga prestasi dari segi anggarannya dinaikin gitu loh. Ataupun kalau memang nggak nyampe nih anggarannya ya yang boleh diturunin dikit gitu loh. Jerry pernah punya pengalaman yang menunjukkan bahwa oh ternyata memang benar-benar ada ya kesenjangan itu. Ada. Pernah ngalamin? Bisa Ada. cerita. Jadi kami satu hotel, Oh, oke. sama pemain sepak bola U23 22 Iya, apa U22. U9 Di saya mana? lupa. Di mana? Di waktu pada Sultan saat di ya, di Indonesia. Sultan Residence ya. Kita waktu itu pelatnasnya di sana. Oke. Jadi tempat makannya aja udah beda nih. Oh, tempat makannya berbeda. Ya, jadi mereka tuh udah memang yang kayak disiapkan untuk para pemain bola. Sedangkan kami yang kickboxing, kita ngeliatin sambil makan prasmanan, weh mereka elit banget ya. Udah beda itu nih. nggak. Jadi tapi maksudnya kalian nggak bisa ngambil yang dengan di tempatnya si sepak bola itu nggak bisa. Bukan ngambil, kami nggak bisa ada duduk di daerah-daerah mereka gitu loh. Oke. Heeh. Tapi saling kenal nggak sih? Enggak. Oh nggak kenal. Enggak. Oh oke. Ya. Biasanya kan namanya sama-sama mau multi event ya ke SEA Games gitu kan. Tapi kayaknya waktu itu Bun bukan atlet buat SEA Games deh Bunda. Oh, Cuman oke. untuk apa ya, Piala Asia aku lupa deh. Tapi pokoknya memang sudah ada pemisahnya gitu. Jadi memang iya, ibarat iya. kata nih kayak elit banget. Kastanya lain ya? Kastanya berbeda gitu. Itu yang kalian rasakan. Itu yang kami rasakan. Kadang-kadang juga sambil makan, wis jadi pemain bola enak ya. Menang gak menang dapat duit banyak ya. Oh, gitu ya. Apa yang kalian rasakan? Kan tadi Jerni bilang kalian tahu bahwa sepak bola itu punya anggaran lebih besar ya, jauh bahkan. Iya. Lalu kalian pada saat pulang kemarin ke tanah air, kalian kan itu saya lihat kayaknya pada ngalungin medalinya dipakai ya Iya. pada saat di bandara gitu. Iya. Terus tapi teman-teman kita di sepak bola kan hanya dapat apa? Kalungan bunga ya. Gimana Jer? Jerni ya mungkin jadi ada teman-teman yang dari cabur lain atau apa sering bagaimana memandangnya gitu.
Jujur saya memandangnya kasihan sih, Bun, kasihan. Kayak pasti juga mereka latihan Iya, kan, betul. latihan yang keras. Jadi kayak melihat hasilnya yang belum, saya ngerasa kayak aduh kasihan banget. Mana udah anggaran untuk mereka kan gede, tapi kok hasilnya kayak belum dapat gitu. Jadi saya kadang-kadang kayak kemarin ngelihat aduh kasihan banget. Tapi ya harusnya lebih kasihan saya sih, soalnya kan menang gak menang kan mereka dapat, kami kan. Oh gitu, masa Iya, sih? iya. Nah, kalian kalau misalnya nggak menang, nggak dapat medali, nggak dapat bonus, nggak dapat Ya kalau ini. itu saya kurang tahu ya Iya. Bunda ya, karena kami pun sampai sekarang pun untuk yang perak dan perunggu kami kan belum tahu ya, kami dapat berapa ya Oh masa bonusnya. belum ada pengumuman? Belum, kan baru yang juara satunya Bunda. Oh gitu. Oh baru yang juara 1. Ya, dan Oke. setahu saya memang kalau event-event seperti ini itu memang agak jauh dari juara satu ke perak dan ke perunggu, itu memang jomplang Gitu gitu. ya. Ya ya ya. Oke, Jer. Tadi kita udah ngobrol intermezzo ya. Ternyata Jerni ini penikmat sepak bola juga. Ya. Jadi kita tadi sedikit ke sana. Tapi Jer, selama Jerni jadi atlet, ya, Ya. tekanan apa sih yang pernah Jerni rasakan? Kan biar bagaimanapun kan atlet manusia juga ya. Betul. Seperti apa ya? Ada nggak tekanan atau mungkin ada pressure atau apa yang menurut Jerni agak berat gitu? Iya, kalau dari segi tekanan ya kami atlet pasti ada tekanannya dari rasa jenuh, jenuh berlatih itu juga pasti ada tekanan-tekanan dari luar yang mengharuskan lu tuh harus juara satu, lu tuh harus juara, lu tuh harus juara, itu kan juga tekanan. Ditambah ya tadi yang saya bilang drama-drama di kickboxing juga ya kan, itu menjadi tekanan juga buat kita gitu, Bun. Iya, iya. Nah, ke depan, Jer, apa sih yang diharapkan khususnya Jerni sebagai atlet ya, dan atlet kickboxing juga, atau mungkin Jerni bisa mewakili teman-teman yang lain sesama atlet ke depan pada saat atlet mewakili negara dalam satu event ya, kan nanti tahun depan ada Asia Games, Asian Games. Asian Games kan nanti Iya. tahun depan ya. Apa yang kalian harapkan dilakukan oleh seperti mungkin entah dari Menporanya, entah dari NOC-nya dalam melindungi hak-hak si atlet, hak-hak si official atletnya juga. Apa yang kalian harapkan ke depan dengan adanya kejadian-kejadian seperti kemarin? Harapan saya semoga ada perbaikan ya pastinya Bunda, ada perbaikan dari segi kinerja, harusnya belajar dari pengalaman yang sudah. Terus saya harap juga NOC lebih tanggap lagi dalam hal-hal kayak misalnya kalau misalnya ada atlet yang punya keluh kesah atau misalnya ada masalah gitu, mereka tanggap membantu kita. Seperti itu. Kalau dari Kemenpora ya saya harap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi Iya, ya. iya. Alhamdulillah, Allahu Akbar Kemenpora. Kalau dari ya NOC ya gitu, aware-nya. Nah, menurut Jenny perlu nggak sih kalau pada saat lagi event multi event kayak kemarin ya, itu atlet-atlet itu mungkin rombongan atlet ini ada pendampingan secara advokasi atau ke federasi internasional dan sebagainya, perlu nggak sih? Perlu. Ada nggak selama ini? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya Bunda, karena kan itu juga biasanya mereka di belakang layar ya. Iya. Tapi kalau memang ada, harusnya kemarin pada saat kasus saya itu harusnya ada yang bantu kan. Iya, Cuman iya. kemarin kan nggak ada, berarti memang nggak ada nih. Ya harapan saya ya itu harusnya ada. Harusnya ada ya. Ya, harusnya Mudah-mudahan benar-benar nggak ada, karena kalau sampai ada tapi tidak bekerja itu patut dipertanyakan juga kan. Iya, iya, Iya kan? betul Bunda. Betul. Iya, iya, iya. Oke, Jerni, ini sudah 44 menit, lumayan nih kita ya. Jar, jadi setelah melewati semua ini kan pembelajaran yang mungkin sangat berharga juga buat Jerni sebagai seorang atlet ya. Betul. Mulai dari pertandingan, kontroversi, hingga tekanan ya, intimidasi bahkan, Ya. ya kan? Kira-kira pelajaran paling besar apa yang Jerni dapat sebagai atlet dan sebagai manusia?
jangan berharap dengan manusia. Lalu pelajaran selanjutnya adalah kita harus lebih aware lagi. Kalau misalnya terjadi kecurangan gitu, kita harus belajar kayak ini kita punya bukti-bukti, menyiapkan bukti gitu. Terus jangan sebenarnya banyak sih Bun. Aduh, kalau bentar ya. Pelajaran yang saya dapatkan itu juga kalau memang benar ya kita harus Fight. Iya. Ya, jangan takut lah kalau diintimidasi. Iya. Jadi jangan takut menyuarakan kebenaran ya. Yes. Selama itu memang itu yang terjadi. Yes. Tagline aku waktu jadi caleg. Iya. Tagline aku, jangan takut bersuara kalau kamu benar. Iya, siap. Luar biasa loh Jerni ya. Cerdas gitu kan, berprestasi, cantik. Aduh, Masya Allah Bun. Oke, jadi ini sudah di penghujung. Kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman netizen ya kan, atau sesama atlet, atau bahkan mungkin pesan kepada pihak-pihak terkait seperti NOC atau Oke. federasinya. Untuk teman-teman atlet dulu nih. Yes. Teman-teman atlet yang baru SEA Games kemarin, selamat dan tetap semangat buat teman-teman yang juara maupun tidak juara. Yeah. Kalian tetap luar biasa. Kalian sudah the best banget mewakili negara ini. Terus buat teman-teman netizen, terima kasih karena sudah tetap berada di sisi atlet atau orang-orang yang membutuhkan keadilan gitu. Untuk pihak-pihak terkait seperti NOC, seperti ya orang-orang yang saya sebutkan tadi, tolonglah Pak. Tolonglah Pak, lebih bijak lagi lah, terus lebih tolong jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru seperti membuat kami ini ngedrop gitu ya. Berilah kami semangat, tetap rangkul kami seperti itu. Terus apalagi nih? Udah itu aja sih pesan-pesannya, tetap semangat. Oh ya, satu lagi, seperti yang tadi saya bilang, jangan takut bersuara kalau kamu benar. Mau kamu dibungkam bagaimanapun, kalau kamu benar ya keadilan dan kebenaran itu pasti bakal menang gitu. Luar biasa. Jerni, selamat sekali lagi karena kemarin sudah meraih perunggu ya, pada saat SEA Games 2025. Terima kasih. Terima kasih udah datang ke ETV. Sama-sama. ETV Sport, dan sudah bercerita pengalamannya kemarin. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi pelajaran berharga untuk netizen, untuk atlet-atlet yang memang harus bersuara, keberanian, selama itu kebenaran yang kita sampaikan. Tentu saja ke depan akan lebih baik lagi untuk lebih baik lagi prestasi olahraga di Indonesia. Oke, netizen, kita sudah di akhir acara. Jangan lupa like, hype, comment, share, and subscribe YouTube ATV Sport, dan follow kami di Instagram dan TikTok ATV Sport ya. Salam olahraga, semangat juara. Terima kasih. Terima kasih. Duniaku seakan runtuh. Ku tak tahu harus malu atau butuh hadirmu. Dan kau datang menerangi jalan untuk menuju pelangi. Banggakan ku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir di
gelisah dan hilang arah. Dan kau datang memberi terang, jalan untuk menuju pelangi. Banggakan aku dengan hadirmu, membawaku dalam pelukanmu. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku mati. Bawa aku terbang tinggi, menggapai yang tak bisa kurai. Kau yakinkan aku pasti merasakan bahagia sampai akhir diriku menutup mata. Bahagiaku, jadi bahagiaku, bahagia adalah hadirmu. Kala itu hati gaduh, duniaku